Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aditama dari kelas 12 TKJ 1 absen 24. Pada video kali ini saya akan membuat video tentang praktikum VPN. Dan di dalam topologi ini saya memakai beberapa device, yaitu satu laptop saya sendiri, laptop asli yang terhubung dengan hotspot atau WiFi, lalu dengan dua mikrotik. Di sini sudah saya siapkan mikrotik 1 ini untuk mikrotik A dan mikrotik 2 ini untuk mikrotik B. Lalu dengan dua klien yaitu Windows XP yang saya pakai ini Windows XP sama XP Clone 1. Dan untuk mikrotiknya memakai 3 adapter, yaitu yang pertama bridge tersambung dengan internet, dan yang kedua dan ketiga internal network yang akan tersambung dengan klien masing-masing, dan yang satunya juga sama. Dan untuk kliennya memakai satu adapter yaitu internal network saja. Setelah itu langsung saja kita ke konfigurasinya. Pertama-tama kita masuk ke mikrotik terlebih dahulu. Dua-duanya ini kita lihat IP-nya dulu. Untuk mikrotik bentar, IP ADDB ini 43.61 untuk yang mikrotik B-nya. Dan untuk mikrotik satunya 43.54. Lalu kita buka Windows-nya. Run 4354 ini untuk yang mikrotik 1 4354. Bentar, login. Habis itu kita buka lagi 4354, berarti yang 4361 yang belum. 4361 buka, login juga. Bentar, kita biarkan login dulu aja dua-duanya. Bentar, ini kita buka 61 ini berarti yang B, ini yang A. Ini yang A. Setelah itu kita ke IP DHCP client. Lalu di sini kita DHCP client ini sebenarnya kita tambahkan, lalu kita pilih yang ether 1 yang terhubung dengan internet, lalu kita pilih. Dan yang kedua juga, karena saya sudah menambahkannya jadi tampilannya seperti ini, dan pastikan sudah pun. Setelah itu kita lihat masing-masing IP-nya dapat IP berapa, yaitu 43.54. Kita tulis di sini. Untuk mikrotik A, yang ini untuk mikrotik B 61 sama 54. Kita tulis saja. Bentar, 54 61. Sudah. Setelah itu kita ke Windows R, kita ketik cmd IP config. Kita lihat IP config-nya 43.195. Ini kita tambahkan juga ke sini. 192, 168, 43.1 berapa tadi? 195. Ya, setelah itu kita balik lagi ke tadi. Lalu kita akan menambahkan IP address untuk ether 2 dan ether 3. Ether 2-nya tersambung dengan masing-masing mikrotik dan ether 3-nya tersambung dengan klien. Berarti yang ini mikrotik A ini, bentar. Yang kiri ini untuk mikrotik A, tambahkan 92, 168, 24.1/4 dengan ether 2. Oke. Dan untuk bawahnya yang tersambung dengan klien 30 sama 35, 30 192, 168, 30.1/24. Ini ether 3. Kita apply, oke. Lalu yang ini kita ganti juga IP addresses, kita tambahkan 92, 168, 24.2/24 ether 2. Oke. Tambahkan lagi 162, 168, 35.1/24.
tambahkan ether 3, pilih oke. Setelah itu saya reconnect dari masing-masing mikrotik tadi dan menggunakan masuk dengan IP aja biar lebih gampang ini konfigurasinya. Lalu kita masuk ke yang 43.54 atau yang A. Lalu kita ke PPP, ke interface, ini PPTP server kita enable, kita apply, kita oke. Setelah itu kita ke secret, kita tambahkan ini pakai PPTP 1, ini passwordnya kita satu aja, statusnya pakai yang PPTP, lalu profilnya pakai default encryption, dan untuk local addressnya memakai seperti yang di ini apa namanya di topologi, yaitu ini kebalik, yang A ini pakai yang 0.1, yang 2 pakai 0.2. Jadi ini 10.0.0.1 kita apply, kita oke. Setelah sebentar ini ada yang kurang, dan remote addressnya memakai yang satunya lagi, yaitu 10.0.0.2, yaitu untuk yang mikrotik yang 2. Kita apply, kita oke. Setelah itu kita pindah ke yang B, yaitu 43.61, kita ke PPP, lalu interface ini kita tambahkan yang pilihan PPTP client, ini kita ke DLOut, lalu connect to ini memakai yang address yang ini, yang mikrotik A tetapi pakai yang ether 1, yaitu yang telah saya tulis tadi 192.168.43.54. Bentar, 192.168.43.54. Ini user pakai yang kita buat tadi dari mikrotik A 4 PPTP 1, passwordnya 1 yang telah kita buat. Lalu kita apply, kita oke. Kalau R artinya run, yaitu sudah berjalan, berarti telah berhasil. Setelah itu biasanya di Office A ini atau mikrotik A ini di active connection ini ada ya seperti ini, addressnya 00.2, berarti telah berhasil atau telah sama-sama tersambung. Dan biasanya di addresses ini akan menambahkan sendiri, yaitu yang IP PPTP tadi, ini yang IP dari mikrotik A, dan ini yang mikrotik B ya, sama-sama networknya bertukaran satu sama lain, berarti telah berhasil. Setelah itu kita akan membuat routing statis untuk yang ini, yang mikrotik A ini tersambung dengan 35.1 ini atau kliennya, dan yang mikrotik B juga tersambung dengan kliennya 30.0. Maka yang 0 karena maka yang networknya. Caranya yaitu ke masing-masing mikrotik dulu, kita pilih IP, routers, lalu kita tambahkan destination address-nya 192.168.3, yang ini pakai yang 35.0/24. Ini gateway memakai yang PPTP 1, kita apply. Kalau reachable berarti sudah berhasil. Lalu kita tambahkan juga ini IP route, ini untuk yang kedua, yang atau yang B, kita tambahkan 192.168.30.0/24. Setelah itu gateway-nya PPTP out, kita play, kita oke. Ini kalau sudah reachable berarti berhasil. Setelah itu kita akan coba ping 35.1 dan 30.1 pada mikrotik. Yang A ini ping yang 35.1, 92.168.35.1, atau IP yang sudah terrouting tadi, ini TTL berarti berhasil. Yang ini biasanya kalau ini TTL berarti berhasil, tapi kita coba lagi aja. Nah, ini sudah berhasil, berarti routing status kita telah berhasil. Setelah itu kita ke mikrotik yang A, kita akan buat IP pool atau IP jaringan untuk VPN-nya. IP VPN ini dimulai dari
10.3 aja sampai 10.0.0.40-an. Misalnya ini bisa kalian ganti sesuai kemauan, tapi saya di sini pakai 40. Setelah itu kita ke PPP, kita pilih ke profil, lalu kita tambahkan. Ini profil VPN aja. Ini local address-nya, maka yang 10.0.0.1 atau IP-nya Mikrotik A, yang remote address ini kita IP VPN. Lalu ini kita ke protokol, pakai yang use encryption, lalu di limits no only one ini kita no karena kita memakai 2 klien, bukan 1 klien. Untuk yes berarti hanya memakai untuk 1 IP gitu maksudnya. Setelah itu kita apply, oke, lalu kita ke secret, kita akan buat password baru untuk PPTP kita, tetapi yang kedua. PPTP 2, passwordnya pakai yang 3, service ini pakai yang PPTP, untuk profil pakai yang profil VPN. Lalu kita apply, kita oke. Setelah itu kita akan buka masing-masing IP-nya atau kliennya, tetapi akan saya percepat agar tidak memakai. Saya telah buka 2 klien ini, tetapi sebelum itu kita ke ini, ke Mikrotik lagi atau ke Winbox lagi, ke IP, ke DNS. Ini kita allow remote request. Lalu kita play, kita oke, kita ke IP, ke firewall, NAT untuk memberikan hak akses internet pada klien. Exception NAT, interface-nya Ether 1 yang terhubung dengan internet, ini masquerade, kita apply, oke. Ini juga yang untuk yang Mikrotik B-nya, kita DNS, kita allow remote request, apply, oke. IP, firewall, sama seperti yang Mikrotik A tadi, exception NAT, interface Ether 1, action-nya pakai masquerade agar terhubung dengan internet. Setelah itu kita ke klien, lalu kita akan atur IP-nya ke Windows R, control panel, network and internet connection. Kita pilih network connection. Ini untuk yang Mikrotik A, yaitu 30.2 dan 30.1. Gateway-nya tergantung dengan ini, yang IP dari Ether 3 yang Mikrotik A 30.1. Yang itu kita oke aja, oke. Close. Lalu kita ganti yang XP clone sama Windows R control panel, network and internet connection, ke network connection kita tambahkan, tetapi ini yang tersambung dengan Mikrotik B yaitu 35.2, yang 35.1 sama dengan tadi pakai yang IP address yang dari ini Mikrotik B yaitu 35.1. Kita oke, close. Coba Windows R CMD ping 8888, ini sudah TTL, sudah tersambung dengan internet. CMD ping 8888, ini juga sudah TTL, berarti sudah berhasil. Setelah itu kita masuk ke Windows R lagi, control panel, kita masuk network and internet connection. Ini create a connection, pilih yang virtual private network. VPN ini kita tambahkan nama terserah kalian, saya pakai VPN 1, hostname-nya memakai yang Mikrotik 1, tetapi yang Ether 1 yaitu 192.168.43.54 ya, 54. Kita next, kita finish. Setelah itu kita ke network connection. Ini masih disconnect, kita pakai PPTP 2, ini yang 3, kita connect. Nah, ini sudah connected. Setelah itu kita akan atur ke yang kedua, control panel, kita ke network and internet connection. Bentar. Lalu create a connection juga sama ini, next, VPN 2 192.168, pakai yang 43.54 juga. Kita next, kita finish.
Lalu kita ke yang VPN 2 ini masih disconnect. Kita konekkan username-nya pptp2, passwordnya 3. Lalu kita connect. Bentar, ini juga sudah connected. Lalu kita akan coba di ini command from cmd, lalu kita perintah IP. Ini sudah mendapat IP ya, dari IP full tadi 10.39, yang satunya dapat IP ini 10.0.0.0.40. Ini jangkauan IP full. VPN kita telah